pagi Ibu, perkenalkan nama saya Francisca Lene Harti, saya dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 yaitu adalah menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Jadi, hukum dasar kimia, paduan memahami reaksi kimia. Hukum dasar kimia merupakan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur reaksi kimia dan hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat. Pemahaman tentang hukum-hukum ini sangatlah penting dalam mempelajari kimia. Karena itu kita memungkinkan untuk memprediksi dan menghitung hasil reaksi kimia. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa hukum dasar kimia. Yang penting, yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1789. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa dalam sistem tertutup dan massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Artinya itu, dalam reaksi kimia, atom-atom tidak hilang atau muncul secara tiba-tiba, melainkan hanya diubah susunannya. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh sederhana, yaitu reaksi pembakaran kayu. Kayu terbakar dan menghasilkan abu, asap, dan gas. Meskipun kayu tampak menghilang, massa total zat-zat yang dihasilkan atau abu, asap, dan gas sama dengan massa kayu awal. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Prochet. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Prochet pada tahun 1799. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa setiap senyawa kimia selalu tersusun dari unsur-unsur yang sama. Dengan perbandingan ini, massa yang tetap. Jadi tidak peduli dari mana senyawa tersebut berasal. Contohnya, air atau H2O selalu tersusun dari hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa 1 sama dengan 8. Ini berarti tidak peduli apakah air tersebut berasal dari hujan, sungai, atau laut. Jadi, perbandingan massa hidrogen dan oksigennya akan selalu sama. Yang ketiga, hukum perbandingan volume atau hukum Guy-Lachance. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Guy-Lachance pada tahun 1808. Hukum perbandingan volume menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, jadi volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia dan sebanding dengan koefisien reaksi. Jadi contohnya itu adalah reaksi antara gas nitrogen atau N2 dan gas hidrogen H2O menghasilkan gas amonia NH3. Persamaannya itu adalah, jadi hukum perbandingan volume ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, 1 liter gas nitrogen akan bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen untuk menghasilkan 2 liter gas amonia. Yang keempat, hipotesis Avogadro. Hipotesis ini ditemukan oleh Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandungkan jumlah molekul yang sama. Hipotesis ini membantukan menjelaskan mengapa hukuman perbandingan volume yang berlaku. Karena volume gas sebanding dengan jumlah molekulnya, maka perbandingan volume gas yang terlibat dalam reaksi kimia juga sebanding dengan perbandingan koefisien reaksi. Yang kelima, hukuman Dalton. Tentang tekanan parsial, hukuman ini ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Hukum Dalton tentang tekanan parsial menyatakan bahwa tekanan total campuran gas yang sama dengan jumlah tekanan parsial masing-masing gas dalam campuran. Tekanan parsial ini adalah tekanan yang diberikan oleh sesuatu gas dalam campuran jika gas tersebut menepati seluruh volume yang campuran. Hukuman ini penting dalam memahami perilaku gas dalam campuran seperti udara.
Jadi kesimpulan hukum-hukum dasar kimia merupakan fondasi penting dalam memahami reaksi kimia dan perhitungan kimia. Jadi dengan memahami hukum-hukum dasar kimia ini, kita dapat memprediksi hasil reaksi kimia dan menghitung jumlah zat-zat yang terlibat dan memahami hubungan kuantitatif antara zat-zat dalam reaksi kimia. Jadi catatannya ini itu adalah artikel ini hanya membahas beberapa hukum dasar kimia yang penting. Jadi kita masih banyak hukum dasar kimia lainnya yang perlu dipelajari untuk memahami bagaimana reaksi kimia secara lebih mendalam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.